Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi dan kali ini saya akan membahas topik yang lain ya. Dan tetap sambil berjalan kita bahas untuk mobil tua, mobil Verosa, mobil-mobil yang lainnya. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana sih karyawan PT, karyawan pabrik itu bisa membeli mobil. Karena yang dilihat dari orang-orang di perkampungan itu karyawan pabrik, karyawan tetap, buruh pabrik itu mobilnya keren-keren pada sukses-sukses. Gimana sih cara membelinya ya? Memang berbagai cara. Sebelumnya yang baru gabung, yang baru nonton, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Saya doakan semoga sehat selalu. Yang belum punya unit mobil segera tercapai di tahun ini. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Priwe kabare sedulur perantauan, teman-teman perantau juga buruh pabrik dimanapun anda berada, semoga sehat selalu. Oleh jalannya kok kayak gini, duh. Mungkin teman-teman di wilayah Karawang mungkin gak asing lagi dengan jalan satu ini, deket irigasi. Sampingnya itu irigasi Kali Citarum nih. Susah banget dilewatin. Ini udah dari tahun ke tahun ini jalannya itu kacau pokoknya. Nggak tahu kenapa ini. Padahal ini ya lumayan juga sih buat rekreasi. Oke ya, saya akan speak up bagaimana sih karyawan PT atau buruh pabrik itu bisa membeli mobil. Kayaknya kok keren-keren dari kampung. Melihatnya Sawang Sinawang ya, namanya juga hidup. Ya, sambil pelan-pelan nih. Di depan nih mau berangkat kerja kayaknya lembur soalnya. Hati-hati pun, jalannya licin ya. Bagaimana cara membeli unit mobil? Jalannya kok kayak gini amat ya. Habis hujan jadi belinyok kayak gini. Ini mobil sedan kayak gini lewat jalan kayak gini. Aduh, udah sayang bodekit. Enggak seru kan nih. Kalau misalnya Daihatsu Verosa mah aman-aman aja. Kalau kayak gini mah masih bisa-bisalah, gampang ya. Ini udah lancar tapi tetap pelan-pelan. Sebelah kanan irigasi jadi harus waspada. Nggak boleh kita terlalu makan jalan terlalu ke kanan, nanti simpangan malah menjegur mengirigasi. Ya, jadi teman-teman karyawan pabrik itu bisa membeli mobil baru, mobil bekas atau mobil tua. Itu semuanya ya tergantung niat dan kemampuan sebenarnya ya. Yang pertama itu biasanya itu karyawan PT itu bisa membeli unit mobil itu, yang pertama ada program dari perusahaan ya. Ada program dari perusahaan yang mungkin ya mengambil mobil tanpa bunga ya. Waduh, kita masuk dulu ke ini pintu irigasi ya. Jadi dari perusahaan itu menyelenggarakan biasanya itu pada pabrikan mobil ya. Pabrik mobil biasanya itu pada karyawan tetap khususnya dan staf-stafnya itu diberi diberi sebuah program dari PT. Jadi ngambil unit mobil tanpa bunga ya, mungkin ada tapi nggak sebesar saat membeli mobil di showroom. Lumayan juga kan. Terus selanjutnya ada juga sekolahin SK, surat pengangkatan ke bank. Itu biasanya laku, tapi ada juga yang nggak laku, tergantung dari kebijakan dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya memang perusahaan tersebut memang gampang ya, dari pihak bank berapa ratus juta nih, ACC nggak ACC ya. Mungkin ada juga yang seperti itu. Ada juga yang nggak bisa sama sekali SK, ibaratnya ya oke, salib aja, salib. Itu tergantung dari manajemen perusahaan tersebut. Oke, ini jalannya kosong bro. Selanjutnya yang ketiga, pinjaman koperasi. Jadi dari koperasi ya, koperasi karyawan itu duitnya itu diputar untuk kesejahteraan karyawan. Jadi dari pihak koperasi karyawan itu memberi kredit kepada karyawannya. Jadi uang kita untuk kita gitu kan ya. Mantap sekali. Tapi ada juga yang nggak seperti itu, jadi beda-beda. Terus ada juga yang keempat, karyawan tersebut itu nabung. Jadi prihatin, namanya juga merantau ya,
harus prihatin nabung. Allah, sampahnya nih Madura bro. Terus selanjutnya yang terakhir itu biasanya kredit. Kalau kredit menurut saya terlalu berat, terlalu memaksa. Apalagi kalau misalnya baru diangkat atau kebutuhannya udah banyak, anaknya 3. Kalau misalnya kredit mobil ya menurut saya, aduh, pegah. Pegah udah bisa nafas bro. Urip tapi pegah. Tapi semuanya itu ya pastinya sudah dipertimbangkan dan sudah mengukur kemampuan lah. Pastinya kalau misalnya berani ngambil, insya Allah ya bisa ngangsur. Tapi pesan dari saya memang ya, mobil itu kebutuhan, tapi kita harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai kita membeli mobil terus manajemen keuangan dalam keluarga itu bermasalah. Jadi pegak, kasihan anak istri pengen ini itu nggak ada karena angsuran harus selalu dibayarkan tiap bulannya, sedangkan mungkin sekarang itu lembur agak berkurang kan ya, kasihan. Belum juga untuk keperluan yang emergensi darurat, itu yang menurut saya sangat membebani psikologis dalam berumah tangga. Ya sebenarnya teman-teman bisa mengukur lah sebelum membeli, entah itu mobil tua, mobil bekas atau mobil baru. Seenggaknya bisa benar-benar diperhitungkan benar-benar antara penghasilan, pengeluaran, dan kira-kira kalau misalnya kredit sekian juta, kira-kira seenggaknya masih bisa nabung lah. Yang namanya juga keperluan untuk keluarga, untuk ini itu, untuk kondangan, untuk ya untuk macam-macam. Pastinya kan kita butuh ya uang juga gitu kan. Jangan uang dari gaji buat makan, selebihnya buat ngangsur mobil, itu ya jangan. Oke, itu aja speak up dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan mungkin teman-teman di sini punya pengalaman bisa sharing pada kolom komentar di bawah ini. Dan yang pengen dan belum punya unit mobil, saya doakan semoga tahun ini atau secepatnya bisa tercapai unit mobil yang selama ini diimpikan. Jangan lupa sehat selalu ya, semoga bahagia, dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.